Akhirnya mereka meminta maaf kepada PWILS. Mereka diduga adalah ex-FPI atau Muhyiddin atau Habaib Ba'alawi yang hari ini mereka resmi meminta maaf. Kita simak videonya. Oke, dari sini mungkin dari kalian ingin tahu apa sih PWILS itu dan apa sih yang dikerjakan. Oke, kita simak video berikutnya. Di awal hendak saya sampaikan bahwasanya PWI Laskar Sabilillah ini didirikan belum lama. Organisasi yang mungkin baru 2 tahun usianya. Dan memang bukan untuk gagah-gagahan. Ini yang terpenting. Kita bukan untuk gagah-gagahan. Adanya PWI Laskar Sabilillah ini mengantisipasi adanya upaya persekusi yang dialami oleh kiai-kiai kita. Itu awalnya. Seperti yang terjadi terbaru di Palembang. Jadi ada saudara kita namanya Pandu Saputra, itu ustaz, imam masjid, guru TPA, dan tukang ruqyah. Dia ini beli baju laskar secara online, lalu dipasangnya, lalu diuploadnya di Facebook. Kemudian langsung digeruduk oleh Habib dan Muhyiddin. Lalu kemudian dipersekusi, lalu kemudian dipaksa untuk minta maaf. Dan menyatakan keluar, tidak bergabung ke PWILS. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Karena Pandu Saputra itu sendirian. Dia nggak punya kawan. Dia nggak punya teman. Jadi sebetulnya Laskar Sabilillah dibentuk itu untuk antisipasi. Mengapa mereka berani persekusi? Mereka berani geruduk? Karena yang digeruduk itu sendirian, nggak punya kawan. Itulah mengapa kami membentuk Laskar Sabilillah. Kalau dia tahu kami punya pasukan, dia nggak akan berani persekusi, nggak akan berani geruduk. Kalau nggak ada Laskar Sabilillah, kami hanya bergantung kepada aparat kepolisian. Polisi itu ada tahapan, ngelapor dulu, penyidikan dulu, kesuwen Pak, kata saya. Kata Pak polisinya, cocok kalau begitu. Hari ini saya ingin sampaikan yang pertama, menjawab tuduhan framing di media sosial. Katanya kelompok-kelompok ex-FPI itu menuduh PWI ini di framing provokator, tukang adu domba. Padahal pada kenyataannya yang provokator adalah mereka. Coba ceramah mereka, kebun binatang keluar semua. Kau yang monyet, kamu Ustadz Jahannam, lu yang monyet. Kamu kiai bangsa, kau yang monyet, goblok monyet, kurang ajar, goblok, kurang ajar, otak kalian goblok. Monyet teriak monyet, anjing. Kita nggak berani nyebutkan binatang-binatang yang disebutkan oleh Rizik, Bahar, sama Taufik Assegaf itu enggak. Karena katanya perkataan itu cerminan hati. Kalau kita nyebut juga berarti gegoh gawoh. Sami mawon podo wae. Semejikina kata Jimus Menteri. Sama saja. Kita nggak mau menyebutkan. Mereka nantang-nantang, asah celurit, asah basoka, asah mandau, nantang-nantang angkat senjata. Padahal itu sudah memenuhi unsur pidana itu. Dan itu sudah melanggar undang-undang darurat, menghunus senjata tajam di muka umum. Itu sudah kena undang-undang darurat. Dan termasuk pidana provokasi dan hasutan itu. Sampai kemudian dikerahkan asah senjata masing-masing. Itu kan sudah bentuk penghasutan.
Dari sekarang celurit asal semuanya, saudara. Dari sekarang celurit, parang, badik, semua senjata yang kita punya siapkan. Dari sekarang celurit, parang, badik, semua senjata yang kita punya siapkan. Makanya kami meminta kepada pemerintah agar yang seperti ini tidak terulang, maka semua tindakan tersebut mesti dipidanakan. Setuju nggak kira-kira? Masuk YouTube-nya enak itu. Dan kita harus waspada memang. Nabi sudah mengalamatkan du'atun ala abwabi jahannam. Provokator. Kalimatnya du'atun. Jadi provokator yang berkamuflase pada dakwah. Seakan-akan itu pengajian. Seakan-akan itu mimbar tablik akbar. Seakan-akan itu ceramah agama, tapi itu du'atun ala abwabi jahannam. Orang-orang yang menyeru kepada pintu-pintu jahannam. Nah ini sebetulnya mereka mengkamuflase tindakan mereka dakwah, tablik akbar, pengajian, tapi aslinya provokasi yang menyeru kepada pintu-pintu jahannam. Sahabat kan nanya, ya Rasulullah, sifhum lana, wahai Rasulullah, ceritakan sifat mereka kepada kami. Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu, kata Nabi, bicaranya dengan lisan kita dan warna kulitnya warna kulit kita. Hadis inilah yang kemudian menyederhanakan provokator akhir zaman itu datangnya dari orang yang kulitnya min jildatina. Nabi bicara langsung. Dia ke Arab-Araban, walaupun belum tentu Arab, dia ke Arab-Araban, wa yatakallamuna bi alsinatina, dan dia bicara dengan lisan kita. Minimal kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, anak-anak antum-antum. Makanya di NU nggak pakai anak-anak antum-antum, takut masuk situ. Dia bicara dengan lisan kita, kata Nabi, warna kulitnya sama dengan warna kulit kita. Jadi saat mereka memframing PWI ini provokator, justru mereka sendirilah yang provokator. Jadi kita nggak perlu tersinggung karena kita tidak merasa yang sedemikian rupa. Makanya ada framing kedua. Mereka menuduh PWI LS PKI. Coba sorot seluruh Indonesia, ketika PWI LS dituduh PKI, tidak ada satupun kader PWI LS yang ngamuk-ngamuk. Ngapa? Kalau kata ibu saya, sape tampe aderasi. Ini para yai triap ceramah di Tanjung Raja, ngerti tuh orang Tanjung Raja. Sape tampe aderasi. Siapa yang tersinggung berarti dia merasa yang demikian. Lo ngapain kita ngamuk? Kita bukan PKI. Lah yang PKI itu siapa? Aidit Habib itu, Pak. Musa Al-Munawwar Habib, Barak Bah Habib, Partai Komunis Yaman itu Habib semua loh. Jadi kadang-kadang menepuk air di dulang, nyiprat muka sendiri. Saat dia nunjuk kita PKI, sejatinya mereka sedang mengakui akan diri mereka sendiri. Banser Ansor diteriak-teriakin mereka PKI. PWI LS diteriak-teriakin PKI. Justru yang menuduh itulah sebetulnya. Ini sama saja deklarasi pengakuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemudian mereka memframing PWI itu bukan NU. Oh, itu rame sekarang. PWI bukan NU. Kita harus katakan ya. PWI LS bukan Banom NU. Karena kalau Banom NU harus koheren dengan PBNU. PWI LS ini memang bukan Banom NU, tapi semuanya kader NU, warga Nahdliyin. Terutama ya banyak juga yang strukturalnya. Tapi ya kalau yang tanfiziyah sama Rois Suriah jangan ke depan, betul. Kalau masih jajaran Suriah masih boleh lah dompleng. Wakil tanfiziyah masih boleh masuk-masuk, kan kita banyak yang harus kita jaga.
Jadi tidak boleh sembarangan. Jadi sedemikian rupa. Nanti takutnya udah menang konpercap dianulir nantinya malahan. Jadi kita ini warga Nahdliyin. Ini Rais Suriah Pak. Sekretaris ini Rais Suriah, tapi MWC. Makanya agak selamat gitu. Agak selamat. Sekretaris ini Rais Suriah, tapi MWC. Ulun ini kan ketua LDNU Provinsi Lampung. Sejak di PWI nggak boleh lagi jadi ketua LDNU. Ya enggak apa-apa. Wong pada kenyataannya hadirnya PWI LS ini betul-betul mengangkat kehormatan kiai-kiai NU. Gitu begitu. Tepuk tangan. Dan begitu gamblangnya Ustadz Abdul Karim menjelaskan tentang PWI itu seperti apa. Bagi Anda yang belum tahu kronologinya, Anda bisa simak di video di sini. Ya. Dan bagi Anda yang mempunyai pendapat lain, silahkan isi di kolom komentar. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.